ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nanti kita lihat tiga perkara itu. Tetapi sesungguhnya Yesus telah menampakkan diri sebanyak 10 kali. 10 kali dia menampakkan diri. Dan in one time dia menampakkan diri untuk 500 orang. Pertanyaannya bukan hanya sekedar Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Tetapi yang saya mau katakan buat saudara, why? Kenapa dia harus menampakkan diri? Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita jawab sendiri pertanyaan itu. Yang pertama, sesungguhnya Yesus itu harus nampak dalam hidup kita. Amin. Harus. Dia harus kelihatan. Kalau kita orang Kristen, orang percaya, terus maaf kata, yang orang lihat, it is not God, bukan Yesus, bukan Tuhan. Pertanyaannya adalah siapa? Sampai-sampai harus 10 kali dia menampakkan diri. 10 kali. Untuk 500 orang. Berarti penampakan itu penting. Jadi saya hidup harus Yesus yang tahu. Entah di dalam I have a sense of humor, entah di dalam humor saya, atau saya suka makan, entah di dalam pergaulan terus makan. I have my own family. Saya suka kumpul dengan keluarga. But the most important thing adalah mereka harus lihat gitu. Siapa yang hidup di sana. Ini penting. Hari-hari ini kita melihat, orang hanya melihat, oh jabatannya, oh dia, oh. Terus ada rumus di belakang. Tapi katanya anak Tuhan. Enggak juga. Oh, dia menyampaikan firman, tapi gue gak lihat Yesus. Pernah kan Anda punya statement itu? Atau mungkin orang lain sebut Anda seperti itu. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-14, for the disciples, khususnya untuk murid-murid yang ada dalam kelompok itu, 3 times. Kita lihat 3 kali dalam jumlah yang cukup komplit. Alkitab tadi katakan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, yang pertama, saya ingin ajak kepada saudara, kenapa dia harus menampakkan diri? Kenapa hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus dalam kita? Apa tandanya? Tandanya bukan jas yang mewah, mobil yang terparkir di bawah, semewah apa jam tangan, sneaker. Anda boleh punya itu anugerah Tuhan, tapi itu bukan tanda yang signifikan. Yang signifikan adalah yang seperti ini. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Dimulai dari ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini perikop yang pertama. Yuk, baca sama-sama saudara, dimulai ayat 19, 1, 2, dan 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang pertama.